Hai guys, kembali lagi di podcast Lantai 3. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Bapak Prayogi Pangestu. Beliau ini pengamat politik dan sekaligus CEO Memo X Group. Ya, selamat sore Pak Prayogi. Selamat sore Mbak. Ya, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol aja nih, santai. Sekarang kan yang kita tahu lagi marak-maraknya ini ya guys ya, pilihan gubernur Jatim yang nanti akan digelar di tanggal 27 November 2024. Ya, ini saya perwakilan dari anak muda nih Pak. Kira-kira siapa nih Pak yang bakal digandeng Bu Hovifah di Pilgub nanti? Karena ini yang saya lihat sebenarnya ada 3 kandidat sih Pak. Yang pertama ini ada Erik Cahyadi, Gus Ipin, dan Halindra. Tapi kalau untuk yang Erik Cahyadi ini kan sudah masuk ke wali kota. Jadi sepertinya peluangnya sudah tertutup. Jadi tinggal tersisa 2 aja nih Pak. Ada Gus Ipin, yang mana beliau ini sekarang menjabat sebagai Bupati Tuban, Trenggalek, mohon maaf. Gus Ipin ini menjabat sebagai Bupati Trenggalek periode 2019 sampai 2024 saat ini, dan juga beliau ini sudah pernah tercatat masuk rekor muri karena jadi wakil bupati termuda se-Indonesia. Karena waktu menjabat itu di usianya yang masih muda, yaitu 25 tahun guys. Terus juga beliau itu pengusaha muda. Terus waktu kemarin Pilpres 2024, beliau itu jadi tim suksesnya Ganjar dan Mahfud, jadi perwakilan dari partai PDIP. Nah, yang kedua Pak, itu ada Aditya Halindra Fariski. Nah, beliau ini yang saya tahu nih Pak ya, beliau ini sebagai bupati termuda Tuban, bahkan juga bupati termuda se-Indonesia. Sekarang ini usianya 32 tahun. Dan beliau ini perwakilan dari Partai Golkar. Terus beliau ini juga tercatat sebagai pengusaha muda yang tajir melintir deh Pak pokoknya. Terus selain itu, menariknya di Pilkada 2020 kemarin, beliau itu menang 60% suara dengan perolehan sekitar 423.000 suara. Nah, kalau dari analis Pak Prayogi ini gimana nih Pak? Antara 2 calon tersebut kira-kira mana yang lebih berpeluang? Terima kasih Mbak Rere ya. Jadi gini Mbak Rere, perkembangan di politik Jawa Timur dinamis sekali. Sekarang itu karena memang suara gong ini kaum milenial ya, jadi pantas saya kalau Mbak Rere ngidolakan Mas Indra sama Gus Ipin. Ya, pastinya Pak. Jadi gini, banyak peluang yang saya bahas satu persatu dulu. Di Pilgub tahun ini memang kita mengacu kepada pemilu tahun 2019 ya. Bu Hovifah menang mutlak di Jatim itu karena digandeng oleh anak muda, Mas Emil Dardak. Ya. Sebetulnya tahun ini pun kedua pasangan ini masih keren dan masih layak untuk maju. Terus politik ini dinamis karena informasi terakhir Mas Emil ini masuk kabinet. Jadi kalau masuk kabinet otomatis peluang anak muda lainnya yang berpotensi digandeng oleh Bu Hovifah banyak akhirnya. Di antaranya Gus Ipin. Gus Ipin ini kan tokoh muda dari partai PDIP, ya. Termasuk Mas Erik Cahyadi, wali kota Surabaya. Setelah informasi kemarin daftar untuk Pilwali lewat partai, penjaringan lewat partai PDIP DPC Surabaya, otomatis peluang untuk maju di Pilgub ini sudah tertutup lah. Artinya
dia tidak berminat lah Heri Cahyati. Sehingga sekarang PDIP punya kesempatan ya Gus Ipin. Gus Ipin ini memang tokoh muda, pekerja keras dan sukses sekali ya. Anak muda yang membangun kerajaan bisnis panci dari bawah. Luar biasa kalau untuk tokoh di Mataraman itu Blitar, Tulungagung, Kediri sampai ke sana, itu memang tokoh muda sekarang adanya di Gus Ipin. Nah, terus ada juga peluang juga Bupati Kediri ya. Bupati Kediri ini salah satu anak muda juga dan juga tokoh politik, sekarang lagi duduk jaga bupati. Terus putranya Pramono Anung. Oh, berarti ada banyak lagi nih Pak calon-calonnya yang calonnya muda. itu muda itu banyak. Pramono Anung, nah itu orang DPP. Makanya masih banyak kesempatan. Tapi karena kalau melihat pengalaman, Gus Ipin lebih layak. Lebih layak karena pengalamannya 1 periode jadi wakil bupati Mas Emil, tapi cuma 1 tahun atau 2 tahun Mas Emil sudah meninggalkan Trenggalek untuk maju wakil gubernur. Jadi ya kalau saya serasa sudah 2 periode ya, dan Trenggalek sudah pesat sekali kemajuannya, dari segi keamanannya saya kira sudah layak lah. Mataraman memang tokoh muda ada 2, yaitu Bupati Kediri sama Bupati Trenggalek yang dari PDIP. Kalau yang satu yang dari versi lain itu ada kesempatan Mas Indra, Bupati Tuban. Iya, Halindra. Halindra ini tokoh yang saya anggap sukses ya, karena 2 periode EBC, 2 periode MMC ya, sekarang betul. Mas Indra lagi jabat dan masih bujang Mbak Rere ya, punya peluang ya. Jadi Mas Indra ini masih bujang, keren, tajir lagi ya menurut Mbak Rere. Alhamdulillah masih ada peluang buat saya Pak. Iya, sekali-kali nanti main ke Tuban ya, ketemu deket, Mas Indra ya. Jadi peluangnya kalau untuk yang digandeng Bu Khofifah, dua-duanya berpeluang. Tapi kalau mengacu kepada politik di Pilpres kemarin, otomatis pasangan nggak bakal ketemu. Kenapa tuh Pak? Karena Bu Khofifah tim kemenangan TKN Prabowo Gibran. Jadi beliau itu tim pemenangan Jawa Timur, otomatis partai yang dia bela adalah Gerindra, Golkar sama PAN. Oh begitu. Nah kalau itu mau digandeng Bu Khofifah, peluangnya seandainya koalisi itu tetap dipermanenkan di seluruh pilgub, peluangnya ada di Mas Halindra. Peluangnya. Karena melihat dari latar belakang partainya tadi. Iya, karena koalisi tadi ya, koalisi di Pilpres itu sangat menentukan. Tapi kalau biasanya nggak linier, Mbak Rere, nggak linier. Jadi sepertinya pilgub itu adalah pencarian tokoh. Kalau permanen, saya kira kalau dipermanenkan masih layak sih ya. Seandainya Gerindra ya gak ngajukan calon. Tapi karena Gerindra sekarang menjadi partai pemenang ya. Jadi pemerintah, saya kira yo pasti ngambil. Nah, kalau koalisi itu tidak, kalau permanen saya muncul mungkin cuma 2 calon di Jatim itu yang akan muncul 2 calon. Kalau tidak permanen bisa 3 calon, karena Golkar punya kesempatan nyalonkan, Gerindra punya kesempatan nyalonkan. Kalau Bu Khofifah itu kemarin kan didukung oleh partai Golkar, oleh partai PAN, terus oleh Demokrat. Oh Demokrat. Ya Demokrat. Jadi peluangnya saya kira tinggi sekali, di samping banyak sekali tokoh-tokoh muda di Jatim ini, cuma latar belakangnya beda partai.
Oke. Bupati Lumajang. Ya. Ya, Mas Torik itu juga peluang dari Muda juga PKB itu, Pak, ya? muda. Terus Pamekasan Badrut itu Badrut Tamam ini peluang karena memang anak muda. Jadi beberapa gebrakan Mbak Rere ya, gebrakan anak muda itu saya kira luar biasa di Jawa Timur ini, menggila ya, artinya dengan ide-ide gilanya bisa membawa Trenggalek kayak begitu, terus Tuban ya, terus Lumajang ya, terus mana nih Pamekasan itu luar biasa. Tapi mungkin banyak pertimbangan yang perlu diamati bersama karena keberhasilan bupati wali kota di Jatim itu sangat signifikan. Kita ambil contoh Malang ya. Bapak Sutiaji ini juga berpeluang. Oh iya. Nah, peluang sekali. Terus dari Lumajang seandainya PKB mengajukan sendiri layak juga. Mungkin karena informasi terakhir Caimin itu mau maju di Jatim dan itu mungkin menjadi lawan yang ideal untuk Bukovifa. Ya itu yang perlu di garis bawahi Mbak Aurel. Moga-moga pemimpin muda ini muncul. Idolane sampean Tuban itu bisa, waduh keren Mbak Aurel ya. Iya Pak, semoga Bujang bisa. ya. Jadi wagub ya. Cuma iku wagubnya nanti Mbak Rere langsung ya. Amin Pak. Yeah. Jadi justru majunya Pak Emil Dardak menjadi kabinet ini justru membawa peluang banyak ya Pak ya untuk penerus-penerus muda yang mau maju di Pilgub 2024 ini ya. Begitu Pak ya. Ya peluangnya gitu. Jadi dengan Mas Emil mau ke menteri, pertarungan sengit. Artinya pertarungannya sengit bukan di pilkada nih ya. Berebut sopo sing menjadi wakile Bu Kofifa. Itu karena grassroots-nya Bu Kofifa karena muslimat, fatayat ya. Jadi pasti nanti selektif banget. Iya, apalagi ibu-ibu ya. Ya, kalau ibu-ibu sudah ngomong fatayat atau muslimat ya nggak bakal lari dari Bu Kofifa. Iya, betul. Jadi saya masih merediksi Bu Kofifa untuk tahun ini masih paling berpeluang besar. Tapi kalau PDIP mengajukan Bu Risma, nggak tahu lagi peta politiknya ya. Karena gini, market pasar untuk Bu Kofifa itu ya tapal kuda. Jadi tapal kuda ini, tapal kuda ini daerah ini Mbak Rere, Tuban. Pokoknya pantai ya, daerah ya tapal kuda kan gini ya, Madura begini ini ya itu tak kira di Bukovifa. Bukovifa itu lemahnya cuma di Mataraman. Kenapa dulu media kita Memo X itu mengajukan, artinya menggandeng-gandengkan dalam skema politik ke Mas Emil itu selesai. Jadi peta politik tahun ini Memo X koran kita hari ini kan juga sudah mulai bahas Pak Sutiaji, peluangnya Bupati Sumeneb ya, Ahmad Fauzi, nanti peluangnya Bupati Tuban itu kayaknya di Memo X nanti mulai dikupas petanya, termasuk di Wali Kota Malang. Harapan kita karena kita base-nya di Malang, Mbak Aure, Mbak Rere, harapan saya Sutiaji bisa masuk kandidat itu ya. Semoga aja Pak. Kita cuma bisa mendukung aja sebagai warga Malang. Nah, itu PDIP kayaknya juga Pak Sutiaji mau lewat situ juga ya. Moga-moga. Semoga aja. Mbak Rere itu, makasih. Oke, terima kasih banyak obrolannya hari ini Pak. Banyak sekali yang bisa kita dapatin ya guys. Jadi oke guys, jangan lupa like, follow, dan juga subscribe YouTube channel ini di bawah.
Oke, nantikan podcast Lantai 3 selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.